Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Febronia Minda Katarina Nenunanu dengan NIM 2106004. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas makalah UAS dari mata kuliah Kimia Lingkungan, yaitu tentang kerusakan lingkungan atau bencana di daerah masing-masing. Jadi, saya berasal dari Kupang. Di sini saya memilih daerah Kupang. Yang akan saya bahas di sini adalah salah satu bencana yang kita ketahui bersama terjadi pada tahun lalu, tahun 2021, yaitu siklon tropis Roja. Baik, adapun yang akan dibahas di sini yaitu pendahuluan badai Seroja, penyebabnya, dampak dalam berbagai bidang, hubungan dengan kimia lingkungan, solusi dan juga penutup. Ya, baik, kita ketahui bersama bahwa kehidupan manusia ini tidak bisa dipisahkan dari lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Kerusakan lingkungan hidup itu pada saat ini entah itu yang berasal dari alam ataupun tidak terlepas dari peran serta manusia. Populasi manusia itu mempengaruhi keadaan suatu alam. Nah, beberapa kerusakan lingkungan di Indonesia mulai dari pemanasan global, perubahan iklim, kerusakan hutan, kepunahan keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, polusi, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini salah satu bencana alam yang pernah dialami oleh kami masyarakat Kupang, yaitu kita ketahui bersama tidak hanya di Kupang saja, mungkin di sebagian besar atau di beberapa wilayah NTT, yaitu bencana alam badai Seroja yang menerjang sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satunya itu di Kupang pada April 2021, mengakibatkan dampak kerusakan dan kerugian yang masif dan parah. Ya, jadi badai Seroja yang terjadi pada April 2021 lalu di Kupang, di sini kita ketahui bersama bahwa siklon tropis adalah badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis ini mencapai 150 hingga 200 km. Seperti sebutan namanya, siklon tropis ini bertumbuh di perairan sekitar wilayah tropis. Dengan suhu permukaan laut yang hangat, kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara tropis dengan intensitas panas matahari itu yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan suhu di permukaan laut itu juga sangat tinggi sekali. Kemudian siklon tropis Roja ini terjadi pada wilayah Nusa Tenggara Timur sebagian besarnya pada tanggal 4 dan 5 April 2021. Siklon ini sangat memberi dampak besar pada cuaca ekstrim. Nah, Kota Kupang sendiri menjadi kota madya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur itu juga tentunya tidak terlepas dari dampak bencana ini. Kota Kupang mengalami berbagai macam kerusakan ataupun kerugian, entah itu dari berbagai bidang infrastruktur dan pembangunan, kesehatan, sosial, ekonomi, pertanian, pariwisata, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, di sini penyebab dari siklon tropis Roja yang terjadi di NTT ini karena adanya fenomena yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan iklim secara regional dan global melalui fenomena La Nina yang masih terjadi hingga Mei 2021. Jadi, karena adanya perubahan global, dalam hal ini pemanasan global,
kenaikan suhu di wilayah Samudra Hindia itu dari 26,5 derajat Celcius menjadi 29 derajat Celcius sehingga melebihi rata-rata yang ada. Dimana kita ketahui bersama bahwa NTT itu merupakan salah satu provinsi atau salah satu provinsi yang beradanya itu di selatan Indonesia, sehingga dia langsung berbatasan atau berdekatan dengan Samudra Hindia. Hal ini menyebabkan dia merupakan salah satu pulau yang langsung terkena dampak dari pemanasan global ini. Kemudian siklon tropis ini terbentuk akibat kenaikan kelembaban udara dan penurunan kecepatan angin secara vertikal. Selain itu, diperlukan juga bantuan gaya Coriolis untuk melakukan perputaran pada Laut Saul, sehingga menyebabkan berbagai perubahan cuaca yang sangat ekstrem, entah itu angin keras, hujan badai, dan lain sebagainya. Yang berikut kita masuk kepada dampak yang ditimbulkan dari badai Seroja ini ada dari berbagai bidang. Yang pertama dari bidang infrastruktur dan pembangunan, tentunya bidang yang sangat berpengaruh untuk terjadi badai ini adalah dari bidang infrastruktur dan pembangunan. Jadi bencana bawaan yang terjadi ini mengakibatkan kerusakan tempat tinggal masyarakat, kerusakan ekonomi, kerusakan sarana dan prasarana, kehilangan harta benda dan ternak, juga kehilangan korban jiwa dan membuat puluhan ribu masyarakat harus mengungsi. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa ketika Seroja itu terjadi, terlalu banyak infrastruktur yang rusak, entah itu rumah tinggal, fasilitas umum, kemudian banyak pohon-pohon yang tumbang sehingga mempengaruhi akses mobilisasi di jalan. Semua kegiatan itu hampir terhenti. Kemudian pada bidang kesehatan, badai siklon tropis Seroja di Kota Kupang ini mengakibatkan korban jiwa sebanyak 6 orang meninggal dunia. Ini pun yang teridentifikasi. Kemudian 1 orang belum ditemukan, 6 orang luka berat, 1.788 orang mengungsi, dan 22.748 rumah rusak. Nah, terdapat wilayah juga yang masih sulit mengakses air bersih sehingga muncul kasus penyakit kulit. Kemudian yang berikut pada bidang pertanian. Pada bidang pertanian ini menyebabkan rusaknya tanaman pertanian dan lahan pertanian, di mana terjadi kerusakan lahan sawah milik petani, kerusakan tanaman hortikultura dan perkebunan, serta kerusakan saluran irigasi. Baik, yang berikut pada bidang sosial ekonomi itu juga merupakan salah satu bidang yang sangat terdampak, di mana menurunnya pendapatan masyarakat sebab banyak harta benda yang hilang, alat untuk mencari nafkah sehari-hari juga hilang dan rusak. Nah, di sini saya berikan salah satu contoh. Terdapat beberapa nelayan di pesisir pantai Osaka itu yang kehilangan kapal mereka. Jadi ketika mereka sudah di darat dan pada saat ini terjadi badai siklon tropis Seroja, maka ombak yang datang, angin yang kencang itu menghilangkan kapal dan perahu milik mereka, sehingga hal ini menyebabkan mereka sangat sulit untuk mencari penghasilan sebab alat yang mereka gunakan itu sudah hilang. Kemudian ada pula gerobak-gerobak para pedagang yang rusak, entah itu apapun itu akan sangat berdampak bagi para pedagang. Kemudian yang berikut dampak sosial yang masih sangat membekas juga itu adalah rasa traumatis pada setiap individu bila ada hujan besar atau angin besar, serta juga pada anak-anak. Kemudian pada bidang perikanan dan pariwisata itu juga sangat berdampak pada bidang tersebut. Kegiatan pariwisata
di pantai, entah itu di pantai Olsina, di pantai Tablolong, ataupun di pantai lainnya itu mengalami gangguan sebab sarana prasarana yang ada di sana sudah hancur, sudah compang-camping diterjang oleh badai. Jadi kegiatan pemanfaatan budidaya rumput laut juga sangat terganggu. Kemudian ada beberapa terumbu karang yang rusak berat di lautan. Setelah itu maka di sini saya mengambil kesimpulan hubungan dengan kimia lingkungan ini, bahwasanya berdasarkan data dari penyebab dan juga dampaknya itu, siklon seroja ini terjadi akibat perubahan iklim yang semakin darurat, entah itu pemanasan global ataupun anomali pada permukaan air laut, terkhususnya pada Laut Saud. Jadi perubahan iklim yang semakin hari semakin berubah, yang semakin hari semakin panas, iklim kita ini menyebabkan dampak-dampak seperti ini yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan tempat kita tinggali hari lepas hari. Jadi solusi yang saya tawarkan di sini, yang pertama itu perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan peringatan terkait bahaya siklon tropis Roja. Jadi dengan adanya peringatan dini membuat kita masyarakat lebih bersiap-siap untuk menghadapi bencana tersebut. Mengupayakan mitigasi dan pencegahan, memperbanyak simulasi-simulasi bencana kepada masyarakat, termasuk literasi kebencanaan bisa diakses secara langsung oleh masyarakat. Kemudian sistem peringatan dini perlu konten yang mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Jadi rantai komunikasi pusat dan pengendalian operasi penanggulangan bencana itu harus menyentuh kesiapsiagaan masyarakat dan tindakan keselamatan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, tentunya hal ini siklon tropis Roja akibat perubahan iklim yang sangat berubah drastis, pemanasan global ini tidak terlepas dari aktivitas keseharian manusia atau individu yang tidak ramah lingkungan. Nah, praktik bisnis ramah lingkungan ini bisa menjadi salah satu solusi, karena dengan melihat berbagai fenomena bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, itu sudah saatnya kita sebagai individu, entah dalam kehidupan keseharian kita maupun kita sebagai pelaku bisnis, yaitu menggunakan paradigma hijau dalam setiap aktivitas kehidupan kita ataupun setiap produksi dari usaha kita. Baik, sekian presentasi dari saya tentang kerusakan dan bencana yang terjadi di Kupang NTT yang berkaitan dengan kimia lingkungan. Terima kasih.